Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang replikasi virus. Pada pertemuan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa virus merupakan makhluk hidup yang bersifat parasit obligat intraseluler, yaitu membutuhkan sel inang dalam melangsungkan hidupnya. Ada beberapa contoh organisme yang dijadikan inang oleh virus, seperti jaringan embrio, jaringan bakteri, jaringan hewan, jaringan tumbuhan, dan jaringan manusia. Replikasi virus atau perbanyakan diri di dalam sel inang secara umum terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, adsorpsi atau penempelan virus pada sel inang. Yang kedua, penetrasi atau masuknya materi genetik virus pada sel inang. Yang ketiga, sintesis atau tahap pembentukan. Keempat, perakitan. Dan yang kelima, litik, yaitu pemecahan sel inang. Anak-anakku sekalian, replikasi virus dibedakan menjadi 2 siklus, yaitu daur atau siklus litik dan daur atau siklus lisogenik. Baiklah anak-anak, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang daur atau siklus litik. Siklus litik merupakan cara reproduksi virus yang disertai dengan matinya sel inang setelah terbentuk anak virus baru. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan dengan infeksi virus yang lebih kuat. Perhatikan gambar berikut. Siklus litik terjadi dalam 5 tahapan. Kita ambil contoh pada Bacteriophage T4 dan bakteri Escherichia coli sebagai sel inangnya. Pada tahap absorpsi, virus menempel pada bagian reseptor sel inang menggunakan serabut ekornya. Yang kedua, tahap penetrasi. Selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian, virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang. Sel inang akan dipenuhi dengan DNA virus dan kapsid virus menjadi kosong. Yang ketiga, tahap sintesis. Merupakan tahapan pembentukan komponen virus berupa materi genetik dan protein. DNA sel inang dihancurkan menggunakan enzim tertentu, kemudian DNA virus digandakan. Setelah itu terbentuk protein penyusun kapsid rakitan ekor dan lisosim. Nah, enzim lisosim merupakan enzim yang dibutuhkan pada tahap lisis. Yang keempat, tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel virus yang lengkap, membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Dan tahapan yang kelima yaitu tahapan lisis, merupakan tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisosim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri. Nah, lisosim pada ekor virus merusak sel inang, di mana sel inang menjadi lemah dan berlubang. Cairan sel di luar sel bakteri masuk ke dalam sel bakteri, mengakibatkan sel bakteri menggembung dan pecah. Sel bakteri pun mati, partikel sel baru keluar dan menginfeksi sel bakteri lain. Yang kedua, kita akan membahas tentang daur lisogenik atau siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan cara reproduksi virus yang tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang. Siklus lisogenik terjadi apabila pertahanan sel inang lebih baik atau lebih kuat dibandingkan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak langsung pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah.
Contohnya, virus dengan siklus ini adalah fag lambda. Perhatikan gambar berikut. Siklus lisogenik terjadi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama, absorpsi. Tahap yang kedua, penetrasi, di mana pada tahap absorpsi dan penetrasi pada siklus lisogenik sama dengan siklus litik. Tahap yang ketiga yaitu integrasi atau penggabungan. Pada tahap ini, DNA virus yang telah masuk ke dalam sel bakteri digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri sehingga terbentuk profag. Dalam kondisi profag, materi genetik virus dipertahankan domain atau diam serta tidak diterjemahkan sehingga sel inang tidak sadar kalau materi genetiknya telah disisipi oleh materi genetik virus. Tahap yang keempat yaitu multiplikasi sel inang. Sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan sel sehingga materi genetik virus ikut tergandakan. Dengan kata lain, setiap sel anak bakteri terdapat profag. Dalam kondisi tertentu, sel inang yang mengandung profag ini dapat melemah akibat berbagai faktor. Contoh, jika sel terkena sinar UV, maka virus fag lambda akan terlepas dari materi genetik bakteri dan akan memasuki siklus litik, kemudian tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap lisis. Berikut kita akan melihat contoh beberapa virus yang bereplikasi melalui siklus atau daur litik. Di antaranya virus polio, virus HIV, virus influenza, dan virus-virus eukariotik. Dan berikut virus yang bereplikasi melalui siklus atau daur lisogenik adalah Corynebacterium diphtheriae atau yang mengakibatkan difteri, Vibrio cholerae yang mengakibatkan kolera, Shigella dysenteriae yang mengakibatkan infeksi bakteri pada saluran pencernaan, dan Streptococcus pyogenes yang mengakibatkan infeksi tulang, meningitis atau radang selaput pada otak. Sedangkan virus yang bereplikasi melalui daur litik dan daur lisogenik, contohnya adalah virus T4, bakteriofag. Setelah kita mempelajari replikasi virus yang dibagi menjadi 2 siklus, antara siklus litik dan siklus lisogenik, maka kali ini kita akan belajar atau mengetahui perbedaan yang terjadi dari kedua siklus tersebut. Mari kita lihat. Pada siklus litik bersifat virulen atau mematikan, waktu terjadi daurnya relatif singkat. Pada tahap akhir, sel inang hancur, dan tahapan yang dilalui adalah adsorpsi, penetrasi, eklipase, assembling, dan lisis. Sedangkan pada siklus atau daur lisogenik tidak bersifat virulen atau mematikan, waktu terjadi daurnya relatif lama. Pada tahap akhir, sel inang akan tetap hidup, dan pada tahapannya hanya terdiri dari 4 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, integrasi, dan multiplikasi. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan kita tentang replikasi virus hari ini. Jika ada yang belum dipahami dari apa yang tadi disampaikan, boleh ditanyakan langsung kepada guru biologi di kelasmu. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.